Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya dalam menjalankan aktivitas, amin. Dan senang sekali pemirsa karena kita bisa kembali berjumpa dalam program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA, bersama dengan saya Vini Auliani yang akan menemani Anda semuanya selama 1 jam ke depan. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali pemirsa, yaitu mengenai membangun pola pikir bertumbuh dengan belajar psikologi bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Kaprodi dari Pendidikan Psikologi S1 UHAMKA, yaitu Ibu Putih Archianti Widiasih MPsi Psikolog. Langsung saja nih kita sapa. Assalamualaikum Ibu Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di sini. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Senang sekali kita jadi bisa menggali mengenai ilmu psikologi lebih dalam ya Bu ya. Insya Allah. Dan juga bagaimana agar kita, khususnya juga pemirsa TVmu ini bisa memiliki pola berpikir yang tumbuh ya Bu ya, untuk bisa semakin baik lagi ke depannya dengan melalui belajar psikologi nih Bu. Nah, mengenai pola pikir bertumbuh ini kan terbagi menjadi 2 ya Bu, ada pola pikir bertumbuh atau biasa kita kenal dengan growth mindset, dan juga nih fixed mindset ataupun berpikir yang tetap ya, mungkin ibarat kata orang dulu misalnya atau orang kebanyakan, sesuatu yang sudah mendasar ataupun juga membudaya dalam kehidupan seorang itu sulit untuk dirubah. Nah, ini sebenarnya pengertiannya seperti apa sih Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Vini dan juga para pemirsa semuanya. Ya, mindset atau pola pikir ya, itu sebenarnya kan berasal dari keyakinan di dalam diri kita, yang mana itu berasal dari apa yang kita pikirkan ya, dari kognitif ya. Kalau di psikologi itu ada istilahnya kognitif. Nah, tadi benar ya Mbak Vini ya, tadi Mbak Vini sudah mengatakan bahwa individu atau orang itu memang memiliki 2 jenis ya. Ada yang fixed mindset atau pola pikir yang tetap sifatnya, dan ada juga growth mindset atau pola pikir yang berkembang gitu ya, bertumbuh, makanya tadi bertumbuh bersama psikologi. Nah, mindset atau pola pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, apalagi di era disrupsi sekarang ya, semuanya serba tidak pasti, semuanya penuh dengan gejolak gitu ya, sehingga kita memang perlu sekali untuk memiliki pola pikir yang positif atau pola pikir yang bertumbuh itu tadi, atau growth mindset seperti itu. Baik. Nah, ini seberapa penting Bu? Tadi kan apalagi sekarang ini eranya disrupsi ya, untuk kita bisa memiliki pola pikir yang bertumbuh terus begitu, dan apakah pola pikir seseorang tuh artinya bisa dirubah gitu? Karena kan ada orang yang menganggap misalnya pola pikirnya karena sepertinya saya seperti ini udah mendarah daging gitu ya, ataupun juga mungkin dari keluarga sudah membudaya begitu, sulit nih untuk bisa berubah, ataupun mungkin untuk sukses lah karena lingkungan keluarganya misal seorang berasal dari lingkungan keluarga yang biasa-biasa saja, tapi untuk sukses kan kadang-kadang itu kan perlu mindset yang dirubah ya, mindset yang maju gitu. Kadang-kadang ada yang udahlah seperti ini aja gitu, yang aman. Itu gimana Bu? Ya, betul ya. Jadi pola pikir yang kita miliki itu sangat penting tadi ya. Tadi seberapa penting sih? Jawabannya sangat penting. Nah, pola pikir yang positif, yang bertumbuh ini itu sangat kita butuhkan sekarang ya. Apalagi yang tadi Mbak Vini bilang, memang perubahan itu terjadi dengan begitu cepat gitu ya. Misalnya sekarang kita dihadapkan pada perubahan teknologi yang cepat, atau perubahan mungkin kondisi-kondisi yang tidak pasti di negara ini gitu ya. Tentu saja rasa ketidaknyamanan, perasaan-perasaan negatif itu seringkali menghinggapi kita gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki pola pikir yang bertumbuh ini adalah orang-orang yang memang bisa melihat sesuatu sebagai peluang untuk perubahan. Jadi seringkali orang bilang, aduh saya ini gagal nih hari ini. Nah, pada orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, ini bisa melihat bahwa saat ini saya masih belum berhasil. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk saya bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali ya Bu? Sangat penting. Dan apakah itu tadi bisa dirubah? Nah, pertanyaan Mbak Vini. Pasti jawabannya adalah bisa. Kalau nggak bisa, nggak ada segmen kita hari ini. Jadi sebenarnya pola pikir yang dimiliki orang-orang itu, misalnya saya saat ini memiliki pola pikir yang fixed mindset nih, pola pikir yang sifatnya tetap gitu ya, menganggap segala sesuatu itu tidak bisa dirubah, itu sebenarnya adalah pola pikir yang bisa kita rubah. Nah, bagaimana caranya kita mempelajari
atau mengubah pola pikir yang kita miliki, yang tadinya pola pikirnya tetap gitu ya, segala sesuatunya udah terberilah seperti ini gitu ya, ke arah yang lebih kita bisa merubahnya, kita bisa melakukan perubahan ya, ada berbagai macam cara. Antara lain kita pasti harus terbuka ya, terbuka pada pembelajaran, terbuka pada pengalaman-pengalaman baru ya, dan ada kesadaran diri untuk mau bergeser ke arah yang lebih baik seperti itu, Mbak Vini. Apa sih Bu yang mempengaruhi pola pikir seseorang itu, faktor-faktornya? Oh, banyak sekali ya. Kalau kita mengenal pola pikir ya, pola pikir kepribadian itu adalah sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Sedari kita kecil misalnya ya, kita seringkali mendapatkan inputan, masukan-masukan pola asuh orang tua. Kemudian ketika kita sekolah, kita berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, dengan guru. Nah, semuanya ini juga akan membentuk pola pikir, membentuk kepribadian kita. Seperti itu, Mbak. Jadi faktor dari keluarga, lingkungan juga ya? Betul sekali. Tapi kadang nih Bu, hambatan-hambatan juga ya, faktor-faktor apa saja sih Bu yang bisa menjadi hambatan juga dalam pola pikir seseorang? Karena kadang-kadang gini Bu, kadang-kadang yang menghambat itu justru dari orang terdekat nih, misalnya dari keluarga ataupun juga lingkungan terdekat. Seperti misalnya contoh, seseorang punya mimpi besar nih, taruhlah seorang anak muda ya punya mimpi besar, tapi mungkin orang tuanya mengatakan jangan mimpi ketinggian gitu kan, karena nanti kalau jatuh sakit gitu kan. Nah, yang secara nggak langsung itu kayak mematahkan gitu. Tapi padahal sebenarnya itu kan bagus ya, maksudnya seorang anak muda punya cita-cita yang besar gitu. Nah, dan itu mungkin bisa jadi sebuah mindset yang positif juga gitu. Tapi gimana nih ketika seorang punya mindset yang positif, berani untuk mencoba, tapi udah dipatahkan dan yang ternyata yang mematahkan itu juga lingkungan terdekatnya gitu Bu. Ya, tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya ketika kita menginginkan diri kita berubah ya, memang faktor lingkungan mempengaruhi, tetapi faktor kesadaran diri, kemauan dari diri kita itu juga harus kita bangun gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat sisi positif pada sebuah peristiwa, bisa melihat dampak-dampak positif. Nah, itu bisa mempengaruhi perubahan-perubahan yang kita lakukan. Jadi bisa saja kita memang harus punya keinginan kuat, memiliki kesadaran diri yang kuat gitu ya, bahwa kita bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Jadi tetap dari dalam diri sendiri ya Bu ya, tentu untuk saja menepis berbagai macam hambatan gitu. Iya, gitu. harus. Baik. Nah, sekarang kaitannya antara pola pikir, terutama pola pikir untuk terus bertumbuh gitu kan, dengan psikologi ini apa Bu? Apakah bedanya antara mindset dengan kepribadian ya, ataupun karakter gitu? Oke, baik. Di psikologi itu kita mempelajari keseluruhan manusia sebagai satu keseluruhan gitu ya, di mana di dalam diri individu itu kita punya yang namanya kognitif atau pola pikir ya, kemudian ada afektif ya, rasa, emosi, dan juga perilaku-perilaku. Jadi kita mempelajari psikologi itu keseluruhan ya. Pola pikir itu menjadi bagian dari apa yang kita pelajari di psikologi. Oke, jadi ada 3 tuh Bu ya, tentang pola pikir, afektif, kognitif, pola pikir, afektif, rasa, sama perilakunya atau konatif. Nah, itu kalau kan berarti 3-nya itu harus selaras kan ya Bu ya? Apa yang terjadi kalau ternyata nggak selaras gitu Bu? Misalnya pola pikir sama perasaan tapi ternyata nggak selaras sama tindakan, atau tindakan oke, tapi tidak ini ya, pola pikir tapi sebenarnya hatinya nih nggak sesuai sama apa ya, sama hati, jadi tertekan, atau nggak sesuai juga sama pikiran, hati sama tindakan aja, gimana Bu? Ya, ibaratnya satu kesatuan ya, satu Mbak kesatuan Vina ya, kan ya, harus seimbang yang ya. satu Life balance kanan, ya. yang satu hatinya begini, hatinya perilakunya ya. begini. Kira-kira seperti apa nih Mbak Vina kalau yang seperti itu Mbak Vina? Stres sekali ya, atau gimana? Tentu saja akan berfungsi di lingkungan itu menjadi kurang optimal seperti itu. Jadi gitu. itu akan mempengaruhi bagaimana optimalisasi individu tersebut ketika dia berinteraksi dengan lingkungan. Seperti itu. Jadi ada ketidakselarasan ya Bu ya, ketidakseimbangan. Stres juga bisa Bu kayak gitu? Ya, itu salah satunya ya, salah satunya bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan stres ataupun gangguan-gangguan hal-hal lainnya seperti itu. Baik. Nah, kalau gangguan-gangguan seperti misalnya apa ya, gangguan kepribadian itu jatuhnya karena apa Bu? Karena itu tadi? Itu
kompleks sekali ya. Jadi Kompleks. kalau kita bicara tentang gangguan yang dialami individu, di psikologi kita belajar tentang psikologi klinis, psikologi abnormalitas. Nah, itu panjang nih ceritanya. Jadi Baik. sangat kompleks sekali gitu ya. Sangat Mungkin kompleks. perlu segmen tertentu nanti. Oke, boleh. Nanti kita lanjut lebih dalam lagi ya, Bu. Ya. Oke, baik. Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Ibu, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dan UHAMKA. Kita lanjutkan kembali ngobrol tentang bagaimana untuk bisa membangun pola pikir bertumbuh bersama psikologi bersama dengan Ibu Putih. Nah, Ibu Putih, terkait psikologi ini kan banyak teorinya ya, Bu ya. Dan kadang-kadang orang berpikir ini kayaknya psikologi cuma teori nih gini-gini. Tapi kan psikologi ini kan banyak sekali menyangkut berbagai macam aspek dalam kehidupan ya yang relate gitu kan dengan keseharian. Sebenarnya di psikologi itu apa aja sih cabang-cabang ilmunya gitu, Bu? Ataupun juga teori-teorinya gitu yang penting untuk diketahui. Ya, oke. Mbak Vini, ini kalau di psikologi itu ada beberapa jokesnya ya. Jadi kadang-kadang bilang psikologi hanya untuk Anda, bukan untuk saya. Wah, ini salah juga ya. Iya. Atau belajar psikologi sambil berobat jalan gitu Berobat ya. jalan. Nah, ini Sebenarnya ada nanti yang coba tahu. kita Iya. ini ya bersama diskusi ini gitu ya. Nah, kalau psikologi itu belajar apa aja? Psikologi itu belajar semuanya, Mbak Vini. Ya. Jadi di psikologi itu ilmunya sangat luas ya. Kita itu belajar ada bidang-bidang yang mungkin cukup besar dulu ya saya bagi ya. Ada psikologi klinis atau psikologi kesehatan. Nah, itu biasanya mempelajari tentang bagaimana proses diagnosa ya, kemudian penanganan dan juga pencegahan ya terkait dengan gangguan-gangguan mental yang dialami oleh individu. Kemudian kita juga ada psikologi pendidikan. Nah, ini psikologi pendidikan ini mempelajari perilaku-perilaku dalam proses belajar. Nah, ini juga dipelajari juga di mahasiswa psikologi. Kemudian ada lagi psikologi perkembangan. Ini adalah dasarnya ya. Jadi mahasiswa psikologi belajar psikologi perkembangan ini di awal. Karena yang namanya perkembangan ini dari banyak, mulai ya. di dalam kandungan ya sampai nanti menua lansia gitu ya. Nah, semuanya ini sangat mempengaruhi perilaku ya, sehingga kita perlu untuk mempelajari psikologi perkembangan ini sebagai dasarnya untuk ke yang lainnya. Kemudian kita juga ada yang namanya psikologi sosial ya atau psikologi komunitas. Nah, ini mempelajari bagaimana lingkungan ini bisa mempengaruhi perilaku dari individu atau bagaimana individu bisa mempengaruhi lingkungan ya sebaliknya. Dan ada juga bidang psikologi kerja atau psikologi industri dan organisasi. Nah, ini perilaku-perilaku yang mungkin dekat ya kalau misalnya belajar ilmu manajemen, ilmu ekonomi. Nah, ini agak dekat. Ya, jadi lulusan psikologi antara lain bekerja di bidang HRD. Nah, ini karena juga sudah mempelajari terkait dengan ilmu psikologi industri dan organisasi atau psikologi kerja. Jadi komplit ya, Mbak ya. Banyak ya ternyata ya. Banyak yang dipelajari. Jadi psikologi bukan cuma tentang tadi misalnya stres gitu kan, bukan. ataupun Ya. galau, ataupun yang lagi banyak sekarang tuh mental health gitu ya. Ya, betul. Karena ternyata cabangnya tuh banyak gitu. Kalau dibilang memang banyak teori, memang banyak. Tapi kan Banyak itu juga teorinya. pasti relate ya, Bu, bisa Betul. diaplikasikan kan di kehidupan nyatanya. Teori itu memang dipelajari di awal-awal ya. Kita semua yang di psikologi harus paham dulu nih konsep teori apa yang ada di psikologi ya. Mulai dari psikoanalisa, behavior, humanisme ya, dan teori-teori yang baru-baru yang kontemporer sekarang itu dipelajari. Karena nggak mungkin kita melakukan intervensi atau perubahan pada individu, tapi kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu konsep teorinya gitu ya. Jadi konsep teori secara mendasar kita pelajari. Alat perang kita siapkan. Alat perangnya apa? Kalau di psikologi alat perangnya itu adalah observasi dan wawancara. Jadi mahasiswa psikologi dari semester 1 udah belajar nih bagaimana mengobservasi perilaku dari individu. Seperti itu. Itu berarti di semester Semester awal semuanya tuh, Bu. Ya, Dikasih di semester tahu awal. muatannya. Kalau semester 1 biasanya masih standar ya, hampir sama. Kita ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi di psikologi ini bahasa Indonesianya khas bahasa Indonesia yang ke psikologi. Jadi mahasiswa psikologi itu belajar bagaimana menulis artikel ilmiah terkait dengan kehidupan atau kondisi psikologis gitu ya. Mahasiswa kami tuh semester 1 udah bikin buku, Mbak Vini. Ini buku-buku tentang daily life psikologi gitu ya. Tentang ya apa aja yang mereka rasakan di psikologi, mereka
buat itu tulisan, dan itu dipandu oleh dosen-dosen bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris pun juga bahasa Inggris yang kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa psikologi. Jadi mereka udah digelontorin dengan artikel-artikel psikologi di semester 1. Jadi bahasa Inggrisnya pun juga sudah disesuaikan dengan psikologi ya, sehingga nanti ketika mereka harus membaca jurnal, mereka nggak kebingungan karena dari semester 1 udah kita persiapkan. Nah tadi psikologi perkembangan itu juga harus disiapkan, dipelajari di awal, serta observasi wawancara. Baik, apakah nanti ada pengkhususan gitu, misalnya ternyata kayaknya saya lebih cocok sama psikologi pribadi nih, atau psikologi pendidikan, atau tadi psikologi organisasi, itu di semester berapa, Bu? Di kami tidak. Untuk pendidikan psikologi itu sesuai dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Psikologi, penyelenggara perguruan tinggi psikologi, itu untuk S1 semuanya mempelajari ya. Jadi ketika kita masuk ini Mbak Vini, kita mempelajari semuanya, mulai dari psikologi klinis, abnormal, kepribadian, perkembangan, pendidikan, sosial, industri organisasi, dan juga turunannya. Dan mungkin sekarang kalau di psikologi UHAMKA itu ada mata kuliah yang khas dikembangkan, seperti pendekatan kontemporer untuk pertumbuhan diri. Nah itu khas tuh yang ada di kami gitu ya. Nah itu juga semuanya dipelajari. Ada mata kuliah pilihannya juga disesuaikan dengan keminatan. Nah mungkin itu mata kuliah pilihan tuh biasanya diambil sesuai dengan keminatan mahasiswa. Itu semester berapa, Bu? Semester 6, 7. 6 ya? Oh berarti dari semester 1 sampai 4 itu semuanya tentang psikologi, 1 sampai 5 ya, tentang psikologi macam-macam itu, keilmuan di psikologi. Kemudian tadi yang semester 6 sampai 7 ya, psikologi kontemporer. Iya, itu termasuk di psikologi itu juga ada yang namanya statistik, psikometri, dan pembuatan alat ukur. Nah ini yang khas ya. Dipikir kalau kuliah psikologi itu nggak ada hitung-hitungan gitu ya. Itu jebakan Batman sekali. Jebakan Batman ya, Bu ya. Ya, jadi di psikologi juga belajar tentang hitung-hitungan juga. Nanti untuk penelitiannya. Untuk penelitian. Jadi ada metode kuantitatif, kualitatif. Kalau kualitatif kita udah siapkan observasi dan wawancara. Kalau untuk kuantitatif kita mempelajari ya terkait dengan pengukurannya, membuat alat ukur, misalnya alat ukur kesabaran untuk melihat seberapa sabar sih seseorang ini, gitu ya. Di masyarakat juga ya? Ya, jadi itu nanti bisa diimplementasikan, betul. Konsep diri kah atau apa? Berarti bisa juga diukur ya, misalnya seberapa sabar sih orang yang tinggal di Jaksel sama mungkin di Jaktim gitu kan? Ada. Jadi nanti ternyata di Jaktim ini ya kesabarannya banyak, di Jaksel juga mungkin setipis tisu gitu ya. Iya. bisa jadi psikologi itu dosen-dosen juga mengembangkan alat ukur yang berkaitan dengan kekhasan dari psikologi UHAMKA sendiri. Misalnya sudah ada alat ukur sabar, kemudian religiositas, dan yang lainnya seperti itu. Seru ya Bu ya belajar psikologi? Wah, seru sekali. Ya suka dibilang juga ini Bu, kalau anak psikologi itu biasanya jadi tempat curhat yang asik gitu. Oh gitu ya. Iya, karena dari semester 1 udah terbiasa untuk bisa melakukan observasi, mendengar gitu ya. Wawancara, karena kalau wawancara kita nggak mungkin ya kalau kita nggak mau mendengar ya, Mbak Vini ya, harus mau mendengar seperti itu. Baik ya. Nah kalau untuk presentasinya tadi kan juga ada wawancara ya, ataupun mungkin praktek. Nah ini presentasinya seperti apa Bu, antara belajar teori, praktek gitu? Kita mendorong memang 70% itu adalah berbasis kompetensi ya. Jadi kita berharap di psikologi UHAMKA ini yang khas adalah tidak ada yang namanya secara khusus ya kita UTS gitu ya, tapi kita ada kuis untuk mengecek pemahaman dari mahasiswa. Nah 70% ini adalah bagaimana mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan project atau project based gitu ya. Nah ini adalah 70% seperti itu Mbak Vini. Jadi hampir semua kegiatan kita turun ke lapangan. Misalnya mata kuliah manajemen sumber daya manusia turun untuk melakukan pelatihannya nggak ke anak-anak, nggak ke siswa, tapi ke bapak-bapak manajer. Bahwa yang mana kadang-kadang menghadapinya yang lebih tua, yang seumuran sama ayah ibunya gitu ya. Nah itu juga ada kekhawatiran, ketakutan tertentu yang dirasakan mahasiswa. Tapi ternyata ketika mereka bisa melalui, kita refleksi apa yang dirasakan nih ketika kuliah. Ternyata nggak seserem itu ya kuliah menghadapi orang pekerja yang lebih level manajerial mungkin itu seperti kan juga ada ilmu ya Bu ya di psikologi ya, cara menghadapi orang yang
posisinya lebih tinggi dari kita gitu kan Bu, ya, atau orang tua gitu ya. Betul. Psikologi. Nah ini juga erat kaitannya dengan tadi membangun mindset yang berpikir positif ya untuk bisa tumbuh dengan psikologi itu tadi. Berarti banyak juga nih tips-tipsnya ya yang bisa diterapkan ya, ya Bu? jadi memang kalau misalnya mahasiswa ada yang bilang saya pengen belajar psikologi itu untuk apa, berubah jalan Sukses, gitu. iya, Memang benar. harus gitu ya. Boleh karena ya. Ya, berubah bisa jalan dalam gitu ya. arti saya ingin jadi pribadi yang lebih baik baik, gitu. ya. Misalnya saya dulu tuh pencemas banget, nggak pede banget gitu ya. Tapi ketika belajar psikologi mau nggak mau harus turun lapangan, mau nggak mau harus presentasi banyak-banyak, mau nggak mau harus terasah gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya saya nggak bisa, tapi saya belum bisa aja, saya harus terus mengasah gitu. Saya harus mencari strategi gimana supaya saya bisa. Iya. Berarti kalau seorang nih misalnya yang tadinya introvert atau pemalu, tapi kemudian dia jadi berani gitu kan. Nah ini sebenarnya apakah kepribadian yang berubah karena dia sudah mulai terbuka atau pola pikir ya Bu yang berubah? Pola pikir ini adalah bagian dari kepribadian kalau kita melihat secara keseluruhan ya Mbak Vini ya. Jadi kalau misalnya seseorang nih berubah nih ketika belajar di psikologi, apakah kepribadiannya berubah? Bisa gitu ya? jadi kepribadiannya berubah karena dari pengalaman-pengalamannya ketika belajar psikologi yang tadinya ragu-ragu, takut, kemudian atau lebih suka dengan teman-teman yang dia udah kenal gitu ya. Nah ketika belajar psikologi memaksa tuh, nggak ada ceritanya di psikologi, Bu saya mau kelompokkan sama si A, si B, si C deh teman saya, karena saya cocok. Enggak, kita harus menghadapi siapa yang kita nggak suka, kita harus hadapi gitu ya. Nah hal seperti itu yang di challenge ya kalau belajar di psikologi. Iya ya, kita juga jadi tahu ya macam-macam kepribadian orang ya Bu ya. Betul. Sambil nebak-nebak ya, ini kepribadiannya apa nih gitu kan. Apa kalau di psikologi itu ada 4 juga ya Bu, ilmu kepribadian ya Bu, sanguinis, melankolis betul. gitu ya. Itu salah satunya Salah ya. satunya ya, Ada Bu. juga pengukurannya dengan menggunakan Big Five. Oh, Nah Big itu Five, jenisnya ya. juga banyak. Jadi tergantung teori mana yang mau kita pakai, tergantung pengukuran tipe kepribadian apa yang mau kita gunakan. Oke, nah terkait itu juga kan tadi banyak ya Bu ya teori-teorinya. Ini terkait dengan metodenya ya Bu ya. Itu contohnya ada berapa sih Bu? Contoh metode ataupun simulasi untuk pembelajaran yang ada di psikologi gitu Bu? Oh banyak sekali ya Mbak Vini ya. Misalnya saya Misalnya kasih apa? contoh di ketika kita belajar psikologi kepribadian gitu ya. Nah tentu saja teori psikologi banyak sekali gitu ya. Nah selain ya harus presentasi, harus menganalisa itu ada juga gitu ya. Dan harus merefleksi di diri sendiri ya. Oh, merefleksi Bagaimana diri sendiri. kondisi-kondisi pribadi yang dirasakan teman-teman seperti itu. Jadi mereka tuh lebih mengenali diri gitu ketika belajar psikologi. Berarti self reflection ya. Ya, Ini ke diri aku nih udah kayak gini belum ya? Ya. Selain itu apa lagi Bu? Hampir Selain semua mata refleksi kuliah diri. kita mendorong untuk melakukan refleksi sebenarnya apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Misalnya saya mengalami ketakutan nih Bu ketika harus turun ke lapangan, tapi ternyata saya bisa mengatasi dengan cara seperti ini. Nah, itu kita memang mendorong mahasiswa untuk bisa merefleksi apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Asik ya. Jadi selain belajar ya untuk tadi orang lain, keilmuannya itu bisa langsung diterapkan ke diri kita sendiri. Iya. Ya, baik Ibu Putih, ini kita akan lanjut kembali. Kita jeda sejenak, kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan Uhamka. Kita lanjut lagi ngobrol bareng dengan Ibu Putih. Nah, Ibu Putih, kalau di psikologi ya itu challenge-nya, tantangannya apa aja sih untuk seorang tuh belajar psikologi, dan gimana juga nih agar ketika mahasiswa belajar psikologi meresponnya dengan pola pikir yang bertumbuh gitu. Oke, menarik sekali nih Mbak Vini ini ya pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi saya cerita nih betapa asiknya kuliah di psikologi gitu ya. Tapi tentu saja ya namanya proses kuliah itu kan tidak selalu berjalan mulus ya, tidak semuanya hal itu menyenangkan dan memang kita harus menghadapi. Nah, tantangannya apa belajar di psikologi? Tadi sebelumnya kita sempat bahas teori di psikologi itu banyak banget ya. Banyak banget. Teori psikologi itu banyak banget. Kemudian namanya teori itu semuanya abstrak gitu ya, sehingga mahasiswa memang harus tertantang untuk bisa memahami teori apa yang digunakan untuk bisa mengintervensi atau melakukan penyelesaian pada permasalahan. Ya, jadi dari semester awal sampai semester nanti mahasiswa psikologi itu kalau saya bilang
paling pintar mencari masalah, karena kita harus mencari masalah, tapi bukan hanya mencari, tapi kita juga mencari solusinya bagaimana. Nah, untuk solusinya itu kita harus tahu teori. Sementara tadi teori psikologi itu banyak banget gitu ya. Dan seringkali ketika belajar teori itu capek, ngantuk gitu ya Mbak ya, nggak paham gitu ya. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang kami mendorong ya mereka untuk bisa bertumbuh tadi ya, gimana caranya? Ya harus bisa mendorong diri bahwa belajar teori itu tetap asik. Salah satunya yang saya ingat mahasiswa di psikologi UAMKA itu ada mata kuliah yang namanya kreatif inovatif. Mereka bilang belajar di psikologi teorinya banyak banget Bu. Akhirnya apa? Kita melihat peluang bahwa kita bisa membuat sebuah permainan untuk bisa mendorong proses belajar teori psikologi dengan lebih mengasihkan. Jadi mereka membuat itu menjadi sebuah alat permainan. Nah, saya pikir ini salah satu contoh ya bahwa challenge itu memang harus dihadapi dengan cara kita mencari strateginya seperti apa. Itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar di psikologi itu hitungan ya. Karena tadi seringkali mahasiswa berpikir jurusan psikologi yang tidak ada hitungannya gitu. Enggak, di psikologi ada hitungan ya. Memang sulit gitu ya, karena kebanyakan masuk dengan berpikir saya mau menghindari hitung-hitungan matematis gitu ya. Sementara begitu masuk statistik psikologi, statistik psikologi, psikometri gitu ya. Psikometri itu pengukuran psikologi itu menjadi ketakutan tersendiri. Tapi asiknya dosen-dosen di psikologi juga akan mendorong mereka bahwa nggak apa-apa kamu nggak paham, tapi ayo belajar bersama-sama. Ya, seringkali mahasiswa juga membuat pertemuan-pertemuan kecil gitu ya, belajar cara-cara seperti apa sehingga itu bisa diselesaikan dengan belajar bersama, mencari solusi. Kadang-kadang kuisnya nilainya kurang memuaskan gitu ya, harus ngulang, ya nggak apa-apa, ngulang itu kalau di psikologi remedial ya namanya. Remedial itu memang kita wajibkan untuk mahasiswa yang memang belum menguasai secara konsep. Gitu ya. Karena apa? Karena begitu praktis teman-teman mahasiswa ini lebih mudah gitu ya. Tapi konsep teorinya nih yang cukup menantang seperti itu. Kemudian tantangan yang berikutnya kalau saya bilang tuh lelah mental ya. Waduh. Lelah mental ya. Lelah mental, lelah emosional gitu ya. Karena di psikologi kita tuh diminta untuk bisa memahami orang lain. Sementara mahasiswa psikologi kan belajarnya banyak tadi ya. Mbak Vini tadi bilang banyak banget ya belajar di psikologi, luas sekali. Cabang ilmunya ya Bu. Iya, jadi kadang-kadang tugas-tugas menumpuk gitu ya di akhir perkuliahan. Nah, gimana mereka bisa melakukan regulasi emosi dengan baik ya, belajar tuh di psikologi kita ada mata kuliah psikologi positif dan kesehatan mental. Nah, itu bukan hanya untuk orang lain tetapi mahasiswa di psikologi itu belajar meregulasi emosinya ya. Ini kalau misalnya jalan-jalan ke aula di minggu-minggu ini mahasiswa psikologi lagi yoga. Wah, ada yoga, ada yoga di aula gitu ya. Kemudian ada art terapi, kemudian art terapi mereka sambil menggambar, mewarnai. Nah, itu adalah perkuliahan-perkuliahan yang memang kami dorong supaya mahasiswa-mahasiswa itu juga belajar untuk tahu gimana caranya meregulasi emosi. Jadi tidak ada yang susah gitu ya, tapi bagaimana kita mencari cara untuk mengatasi mungkin tantangan-tantangan itu. Seperti itu Mbak Vina. Baik, jadi memang dengan belajar psikologi itu dengan terbiasa tadi banyaknya input-input ya pembelajaran, tapi juga sesuaikan dengan adaptasi dengan kebutuhan lingkungan ya. Jadi mahasiswa akan tergiring ya untuk bisa pikirannya nih bertumbuh ya dan juga terbuka gitu ya. Tapi gimana juga Bu agar mahasiswa ini bisa lebih mudah juga untuk adaptif juga dan juga solutif gitu dengan permasalahan yang ada melalui ilmu psikologi ini gitu Bu. Ya, jadi belajar ilmu psikologi tadi ya, Mbak Vini ya. Jadi kalau gimana caranya mahasiswa memang adaptif, ya kita memang dalam proses pembelajaran itu memang mendorong mahasiswa untuk berani menghadapi kendala-kendala yang ada di lapangan ya. Saya tadi misalnya harus pergi ke sekolah, harus mengadakan kegiatan di masyarakat ya. Memang itu ya, ayo terjun gitu ya. Kadang-kadang ada rasa ragu-ragu, tapi penguatan-penguatan dari dosen-dosen biasanya itu bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa lebih siap gitu ya, untuk lebih adaptif seperti itu. Baik. Nah, Ibu kalau di psikologi itu kan juga ada yang namanya psikolog sama psikiater ya. Nah, ini sebenarnya itu bedanya apa sih Bu? Itu beda ya. Jadi
Kalau belajar di S1 psikologi itu akan menjadi psikolog. Nah, kalau belajar di kedokteran akan mengambil spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Nah, tentu saja dalam penanganan gangguan-gangguan klinis, baik psikolog dan psikiater ini harus bisa bekerja sama gitu ya. Psikiater bisa dari jalur medikasinya, psikologi itu dari modifikasi perilaku, modifikasi lingkungan dan yang lainnya. Jadi ini adalah ilmu yang berbeda, tapi saya percaya kalau semua ilmu ini harus bisa berkolaborasi gitu ya, sehingga bisa membuat perubahan yang jauh lebih baik. Baik ya. Nah, terkait anak psikologi juga nih Bu, biasanya kan anak psikologi karena punya mindset ya, pikirannya kan selalu bertumbuh, terus juga positif dengan ilmu-ilmu untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan juga terkait lingkungannya. Ini kan sering dia menjadi tempat curhat orang lain gitu kan. Nah, ketika banyak sekali yang curhat sama dia untuk menetralkan perasaannya dia juga, karena kan seorang juga punya emosi ya, ini gimana Bu? Ya, baik. Jadi ya itu tadi yang saya bilang ya, lelah secara emosi itu adalah hal yang wajar ya. Kita di psikologi itu ibaratnya menampung curhatan-curhatan, menampung cerita-cerita yang mungkin menggerus secara emosi. Nah, di psikologi seperti halnya mata kuliah psikologi konseling ya, psikologi konseling itu juga melatih gitu gimana caranya berempati, gimana caranya mendengar, gimana caranya menetralisir kembali dengan cara-cara supaya yang menjadi konselor ini juga tetap sehat mental gitu. Tetap sehat mental. Jadi ada berbagai macam strategi yang nanti memang harus kita pelajari di psikologi seperti itu. Baik, iya ya. Tapi terkait sehat mental ini juga kan lagi booming ya Bu ya. Sehat mental ini kan juga kaitannya dengan psikologi. Nah, sebenarnya kalau unsur-unsur orang biar mentalnya sehat tuh harus ada faktor apa aja sih Bu? Selain dia udah bisa berhasil nih punya pola pikir yang bertumbuh, tapi juga biar mentalnya sehat tuh gimana? Dia harus gimana? Orang-orang yang sehat mental itu kalau menurut saya juga harus bisa mengenali emosi ya, dan mengatur emosinya dengan positif. Sehingga ketika sedang mengalami kondisi yang negatif, merasakan emosi-emosi yang kurang menyenangkan, bisa mencari cara ya, mencari strategi yang tepat gitu supaya meregulasi emosi sehingga relasi dengan orang lain, relasi dengan diri sendiri ini semuanya serba terjaga seperti itu. Baik Bu. Nah, terkait juga dengan psikologi di UHAMKA, ada program apa aja nih Bu yang juga dikembangkan ataupun dijalankan untuk mahasiswanya agar bisa terus tumbuh? Ya. Di psikologi UHAMKA sendiri ada berbagai macam kegiatan-kegiatan ya yang menarik yang bisa diikuti oleh mahasiswa kami ya. Selain ada program terkait dengan minat dan bakat seperti olahraga, kesenian gitu ya. Di psikologi sendiri juga ada klub ya kalau dibilang ya, klub yang berkaitan dengan coaching and counseling. Nah, ini peer counseling ya. Jadi yang counselingnya mahasiswa-mahasiswa gitu. Mahasiswa antar mahasiswa. Antar mahasiswa gitu. Jadi teman-teman yang di klub coaching and counseling ini juga membantu para maba biasanya mahasiswa yang baru untuk bisa beradaptasi, untuk bisa mengenali kebutuhan-kebutuhan apa yang harus disiapkan maba ini. Kakak-kakak dari mentorku NKU inilah yang membantu. Nah, itu yang program yang ada di psikologi UHAMKA. Selain di psikologi UHAMKA sendiri juga ada lembaga jasa psikologi ya, jadi ada pelayanan psikologi yang lebih profesional. Nah, kalau ini yang turun dosen-dosen yang biasa seperti itu. Ya? Iya. Tapi ini juga bisa jadi contoh ya bagi para mahasiswa-mahasiswinya. Oh, ini jasa konsultasi ini kayak gini ya kalau kita nanti lulus gitu kan. Biasanya mahasiswa-mahasiswa juga ada yang sembari magang di lembaga jasa untuk membantu kegiatan-kegiatan lembaga jasa. Baik, menarik sekali Bu Putih. Kita jeda sejenak, Ibu, kita simak dulu ini pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dan UHAMKA masih membahas mengenai membangun pola pikir bertumbuh dengan psikologi. Nah, kita lanjut lagi nih Bu Putih. Kalau terkait dengan belajar ilmu psikologi yang sangat menantang dan menarik ini, nanti kira-kira lulusannya, profilnya tuh profesinya bisa jadi apa aja nih Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Vini. Jadi di psikologi UHAMKA ini salah satu yang kami tekankan adalah kami itu mengintegrasikan ya nilai-nilai keislaman, al-Islam kemuhammadiyahan dengan ilmu psikologi. Jadi dalam setiap aktivitasnya pembelajaran kami berusaha untuk terus ya mengembangkan ilmu psikologi ini supaya memiliki
kaitan yang kuat dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, terkait dengan profil lulusan tadi ya Mbak Vini ya, apa aja nih kalau lulusan dari psikologi UHAMKA atau psikologi UHAMKA ini bisa menjadi apa nantinya? Ya, ada beberapa profil lulusan yang bisa kami hasilkan ya dalam pendidikan psikologi ini, pendidikan S1 psikologi ya, karena nanti setelah ini akan ada lanjutannya. Jadi psikoedukator. Nah, psikoedukator ini adalah profil-profil di mana lulusan itu bisa mengedukasi masyarakat mengenai konsep-konsep psikologi gitu ya. Kemudian asisten peneliti di bidang psikologi gitu ya. Jadi karena di psikologi UHAMKA ini juga belajar berbagai macam metodologi penelitian, kami berharap teman-teman yang sekarang kuliah di psikologi ini bisa keluar atau bisa menjadi peneliti ya, mereka bisa melanjutkan pendidikan S2 ya di bidang psikologi. Kemudian bisa juga menjadi konsultan SDM nih. SDM ini bukan hanya HRD di perusahaan ya, tetapi juga bisa mengelola sumber daya manusia, mau di setting pendidikan, mau di setting komunitas ya, jadi mengatur atau mengelola sumber daya manusia yang ada. Kemudian juga menjadi entrepreneur atau wirausaha. Ya, di psikologi kita juga belajar tentang kewirausahaan ya, dan kami berharap dengan berbekal materi-materi yang dipelajari di kewirausahaan, kemudian konsep-konsep psikologi yang sudah kuat, teman-teman ini bisa menjadi menjadi wirausaha yang sukses juga ya di bidang psikologi. Dan karena pendidikan psikologi S1 ini akan ada lanjutan ya di program profesi psikolog umum, jadi kami juga mempersiapkan teman-teman yang lulus dari S1 untuk bisa menjadi psikolog. Nah, karena belum menjadi psikolog namanya asisten psikolog dulu, jadi asisten psikolog, lulus dari S1, kemudian nanti insya Allah bisa lanjut ke program profesi psikolog umum. Dan saat ini kami di program psikologi Fakultas Psikologi UHAMKA sedang mempersiapkan untuk pembukaan program profesi psikolog umum. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa berjalan lancar. Amin. Baik. Jadi profil lulusannya juga sangat prospek ya Bu ya. Insya Allah cerah ya Bu ya. Insya Allah. Ya, dan juga sudah menjembatani nih untuk nantinya akan ada lanjutan ya, membuka untuk profesi ya Bu ya. Profesi. Untuk profesi. Jadi setelah lulus S1 lanjut lagi ke profesi. Ya, atau S2 ya. Atau S2-nya. Ya, itu selama berapa lama Bu? Kalau untuk profesi umum sesuai dengan aturan dari asosiasi sendiri itu selama 3 semester. Jadi 1 semester pertama kita akan belajar terkait dengan konsep, kemudian semester 2 dan semester 3 itu akan praktek ke 4 setting. 4 setting itu adalah setting kerja, setting kesehatan, setting komunitas, dan setting pendidikan. Baik ya. Nah, kemudian juga untuk tugas akhir mahasiswanya nih seperti apa Bu? Apakah ada keistimewaan ataupun juga ada pilihan nih selain biasanya mahasiswa skripsi ya? Ya, di psikologi ini kita punya 2 jalur ya untuk lulus, yaitu jalur pembuatan skripsi seperti halnya yang sudah biasa ada gitu, dan juga jalur artikel ilmiah ataupun dengan program PKM. Jadi ini mahasiswa psikologi ini sejak 2 tahun ini sudah ada lulusan yang tidak melalui proses skripsi tetapi bisa menyelesaikan artikel ilmiah yang terbit di jurnal, tetapi tetap dengan proses pertanggungjawaban berupa sidang. Jadi bukan hanya artikelnya saja, tetapi kami juga melihat prosesnya, kemudian penguasaan konsepnya seperti apa. Hanya saja bedanya dia tidak membuat skripsi yang tebal, tapi bentuknya lebih tipis gitu ya. Nah, kemudian ada juga di semester yang kemarin ya, mahasiswa psikologi ada 2 tim sebenarnya itu lolos dengan pendanaan PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini adalah program yang didanai oleh Dikti, di mana mahasiswa kami lolos dalam program kreativitas mahasiswa untuk pengabdian masyarakat. Jadi ada 2 kelompok, salah satunya mengajukan PKM ini sebagai pengganti skripsi. Nah, sesuai dengan SK Dekan yang ada di Fakultas Psikologi, penyelesaian tugas akhir ini bisa dengan program PKM. Jadi mahasiswa menyajikan seperti apa proses PKM yang dilakukan, sampai akhirnya outputnya seperti apa, dan sampai di mana
jadi nggak perlu skripsi. Ya, jadi seperti project ya Bu ya? Iya betul, Project, tapi project yang didanai oleh Dikti ya, betul. Iya. Didanai oleh pemerintah, Iya. enak nih Bu ya, jadi Iya, dapat sponsor ya dari pemerintah ya. Iya, jadi karena Iya. ini kan juga bukan sesuatu yang mudah gitu Mudah ya, juga, jadi untuk iya. mendapatkan pendanaan Dikti. Dan ini kelompok ya Bu ya? berkelompok ya. Dan Bisa yang berapa orang melakukan- biasanya Bu? Berlima. Berlima, oke. Sesuai dengan skema sih, ada yang berempat, ada yang berlima. Nah kemarin yang boleh mengajukan ini adalah ketuanya yang mendapatkan pendanaan seperti itu. Baik Bu. Kalau untuk program studi psikologi sendiri kerjasama dengan pihak mana aja Bu? Untuk saat ini kami dalam aktivitas perkuliahan untuk S1 memang membebaskan untuk mahasiswa mencari tempat untuk praktek ya. Tetapi ada beberapa yang memang kami lakukan kerjasama terkait dengan pertukaran mahasiswa. Misalnya kami ada pertukaran mahasiswa dengan Universitas Brawijaya, kemudian semester ini dengan Universitas Islam Indonesia di Jogja, dan insya Allah semester depan ini dengan Universitas Diponegoro Semarang. Itu untuk pertukaran mahasiswanya. Untuk kegiatan-kegiatan lain di semester kemarin mahasiswa kami juga melakukan program bukan pertukaran ya, program tugas lapangan Magang, gitu ya, iya. di SIKL Kuala Lumpur Malaysia. Nah, dengan PCM yang ada di Malaysia seperti itu. Baik, jadi beragam ya Bu ya kerjasama yang beragam. dilakukan juga. Baik, terkait dengan alumni Bu, bagaimana hubungan antara alumni juga dengan mahasiswa yang ada sekarang ini? Alhamdulillah untuk alumni psikologi UHAMKA sendiri kami punya ada yang namanya IKAPSI Psikologi ya. IKAPSI Psikologi ini kontribusinya juga luar biasa. Dalam proses perkuliahan mereka juga sering memberikan tips praktis gitu ya, kondisi apa sih yang sedang happening terkait dengan materi yang ada di perkuliahan gitu ya. Misalnya masuk di mata kuliah psikologi industri organisasi. Nah sekarang nih gimana sih pengelolaan HR yang dilakukan. Nah ini biasanya teman-teman alumni nih yang masuk untuk sharing-sharing ke adik-adiknya di kelas. Jadi baik. mereka masuk. Iya, juga terus ada pembinaan ya Bu, dan Ya. juga jalinan untuk nantinya koneksi ke Betul. depannya. Nah ini yang paling penting, jadi koneksi teman-teman yang di IKA alumni itu seringkali menyediakan tempat praktek untuk adik-adiknya. Jadi saling simbiosis ini lah ya, mutualisme. Mutualismenya untuk magang terutama. Magang, Bu. betul. Ya, baik. Nah, Ibu boleh juga ini kita tidak terasa nih Bu sudah ada di penghujung acara. Boleh kasih kesimpulan Bu mengenai tema kita kali ini juga bagaimana membangun pola pikir yang bertumbuh dengan melalui psikologi. Ya. Baik, jadi belajar psikologi itu adalah belajar ilmu tentang pengembangan diri. Yang mana proses pengembangan diri yang dipelajari di psikologi ini nantinya bisa membantu orang lain. Nah, untuk bisa kita membantu orang lain tentu saja kita harus bisa mengembangkan diri kita terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih optimal lagi. Nah, dengan demikian selangkah demi selangkah gitu ya, belajar psikologi ini setiap tahapannya pasti akan ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipetik ya, sehingga bisa menjadi individu yang jauh lebih baik nantinya. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan bisa menjadi individu yang jauh lebih baik dengan belajar ilmu psikologi. Amin. Nah, Bu Putih, jika nanti ternyata dari melihat tayangan ini ada pemirsa nih, terutama mungkin adik-adik ya ingin melanjutkan pendidikan tinggi, tertarik juga nih untuk mendalami ilmu psikologi nih, seperti apa Bu? Ya, untuk mempelajari ilmu psikologi, saya secara pribadi mengundang rekan-rekan yang sekarang mungkin masih bersekolah di SMA ya, untuk bergabung bersama, belajar psikologi bersama dengan kami di Psikologi UHAMKA, agar menjadi pribadi yang bisa tumbuh jauh lebih baik untuk lingkungan yang jauh lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Putih atas penjelasannya, sangat mencerahkan sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Putih. Terima kasih juga, sukses juga untuk Mbak Vini. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ini pembicaraan kita. Baik, amin. Terima kasih juga Ibu. Dan pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kami juga mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan acara ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani juga bersama dengan Ibu Putih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.